Jangan pernah berpikir dan mengatakan bahwa kita tidak memiliki waktu, sebab sebagaimana orang lain, kita juga diberikan waktu yang jumlahnya sama persis dengan yang dimiliki orang-orang sukses dan sibuk di sekitar kita. Hal itu tentunya menjadi perenungan tersendiri untuk kita. Bisa jadi ada beberapa banyak waktu yang kemungkinan selama ini terbuang dengan percuma alias sia-sia. Membuang-buang waktu sama saja dengan membuang banyak kesempatan dan peluang meraih kesuksesan dalam hidup kita. Nah, kita akan kehilangan banyak sekali hal berharga yang seharusnya bisa kita miliki saat ini. Meskipun saat ini kita beberapa kali berlaku seperti itu, bukan berarti hal tersebut tidak bisa diubah dan diperbaiki lagi. Nah, untuk memperbaiki hal tersebut, maka tentunya kita harus tahu bagaimana membuat manajemen waktu yang baik. Nah, untuk itu, dalam membuat manajemen waktu yang baik, maka diperlukan mana tujuan atau manfaat manajemen waktu, serta apa saja aspek-aspek manajemen waktu, dan yang terakhir adalah tips bagaimana untuk pengelolaan waktu dan manajemen waktu tersebut. Nah, untuk itu, semoga informasi ini dapat membantu kita semua yang melihat video ini dalam melakukan manajemen waktu yang baik. Yang pertama harus kita ketahui adalah pengertian dari manajemen waktu atau apa sih manajemen waktu itu. Manajemen waktu merupakan suatu perencanaan, proses, atau tindakan yang telah ditentukan secara sadar untuk melakukan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya secara efektif, efisien, dan produktif. Manajemen waktu merupakan perencanaan atau pengorganisasian serta pergerakan dan pengawasan produktivitas terhadap waktu. Salah satu kemampuan penting dalam menjalankan sebuah yang kita lakukan atau sebuah kegiatan dalam sehari-hari adalah manajemen waktu yang baik. Jika kita tidak dapat mengatur waktu dengan baik, maka tidak mungkin kita akan mencapai sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. Manajemen waktu akan sulit diterapkan jika kita tidak menghargai waktu sama sekali. Ketika kita menyia-nyiakan waktu yang dimiliki, maka akan terasa sangat berat saat berusaha mencapai kesuksesan. Nah, jika ingin berhasil dalam segala hal, manajemen waktu harus diperhatikan dengan baik. Mereka yang telah sukses juga memiliki waktu yang sama dengan kita, sehingga kita tetap memiliki kesempatan untuk berhasil. Jadi, ini bukan tentang berapa banyak waktu yang kita miliki, tetapi tentang seberapa efektif kita mengatur waktu. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana makna dari manajemen waktu itu sendiri, maka selanjutnya adalah kita harus mengetahui apa aspek-aspek manajemen waktu. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan dapat membantu kita untuk memfokuskan perhatian terhadap pekerjaan yang akan dijalankan atau fokus terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai serta mampu merencanakan suatu pekerjaan dalam batasan waktu yang disediakan. Kemudian ada menyusun prioritas. Menyusun prioritas perlu dilakukan mengingat waktu yang tersedia terbatas dan tidak semua pekerjaan memiliki nilai kepentingan yang sama. Urutan prioritas dibuat berdasarkan peringkat, yaitu dari prioritas terendah hingga prioritas tertinggi. Urutan prioritas ini dibuat dengan mempertimbangkan hal mana yang dirasa penting atau mendesak maupun vital yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah menyusun jadwal. Aspek lainnya dalam manajemen waktu adalah membuat susunan jadwal. Jadwal merupakan daftar kegiatan yang akan dilaksanakan beserta urutan waktu dalam periode tertentu. Nah, fungsi pembuatan jadwal sendiri adalah menghindari bentrokan kegiatan, menghindari kelupaan, dan mengurangi ketergesaan. Selanjutnya adalah bersikap asertif. Sikap asertif dapat diartikan sebagai sikap tegas untuk berkata tidak atau menolak suatu permintaan atau tegas terhadap orang lain dengan cara positif. Tentu, tanpa harus merasa bersalah dan menjadi agresif. Selanjutnya adalah bersikap tegas. Tegas merupakan suatu strategi yang diterapkan guna menghindari pelanggaran hak dan memastikan bahwa orang lain tidak mengurangi efektivitas penggunaan waktu kita.
Selanjutnya adalah menghindari penundaan. Nah, penundaan merupakan penangguhan sesuatu hal yang terlambat dikerjakan. Penundaan dalam pelaksanaan tugas dapat menyebabkan ketidakberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Kemudian merusak jadwal kegiatan yang telah disusun secara apik, serta mengganggu tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir adalah meminimalkan waktu yang terbuang. Pemborosan waktu mencangkup segala hal kegiatan yang menyita waktu dan kurang memberikan manfaat yang maksimal. Hal tersebut tentunya sering menjadi penghalang bagi individu untuk mencapai keberhasilan, karena sering membuat individu itu menunda melakukan kegiatan yang penting. Selanjutnya adalah bagaimana pengelolaan manajemen waktu. Nah, ada beberapa pengelolaan manajemen waktu. Yang pertama adalah perencanaan waktu. Perencanaan sendiri diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, tentunya rencana dibuat untuk menitik beratkan prioritas kerja seseorang. Nah, perencanaan waktu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah jelas, realistis, fleksibel, serta berkesinambungan. Kemudian ada pengorganisasian waktu. Pengorganisasian waktu diartikan sebagai sebuah suatu perintah untuk mengalokasikan sumber daya beserta pengaturan kegiatan secara terstruktur kepada setiap individu dan kelompok agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian waktu yang dimiliki yaitu membuat daftar kerja, menetapkan waktu, mengatur jumlah yang terlibat dalam tugas tersebut, kemudian menentukan skala prioritas. Selanjutnya adalah pengkoordinasian waktu. Merupakan suatu usaha untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan orang lain atau diri kita sendiri agar mau bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, pengkoordinasian waktu sendiri adalah kegiatan untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan agar kegiatan dapat tercapai secara efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana dan tepat waktu. Kemudian terakhir adalah pengawasan waktu. Nah, pengawasan waktu sendiri merupakan kegiatan untuk memastikan apakah semua pekerjaan yang telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah manfaat manajemen waktu terdiri dari yang pertama adalah menghilangkan stres. Nah, membuat dan mengikuti jadwal sesuai dengan yang telah kita rencanakan dapat mengurangi kecemasan. Saat kita memeriksa item pada daftar list yang telah kita buat atau perencanaan waktu yang telah kita buat, kita dapat melihat bahwa kita membuat kemajuan nyata. Ini membantu kita menghindari stres karena khawatir tentang apakah kita menyelesaikan sesuatu atau tidak. Selanjutnya, lebih banyak waktu. Nah, manajemen waktu yang baik memberi kita waktu ekstra untuk dihabiskan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang dapat mengatur waktu secara efektif menikmati lebih banyak waktu untuk dihabiskan untuk hobi atau kegiatan pribadi lainnya. Selanjutnya adalah lebih banyak peluang. Mengelola waktu dengan baik mengarah pada lebih banyak peluang dan lebih sedikit waktu yang terbuang untuk kegiatan yang sepele. Keterampilan manajemen waktu yang baik adalah kualitas utama yang dicari oleh setiap orang. Kemampuan untuk memprioritaskan dan menjadwalkan pekerjaan atau kegiatan sangat diinginkan oleh setiap orang. Selanjutnya adalah kemampuan untuk mewujudkan tujuan. Setiap individu yang mempraktikkan manajemen waktu yang baik mampu mencapai tujuan dan sasaran dengan lebih baik dan melakukannya dalam banyak waktu yang lebih singkat. Selanjutnya adalah ada tips untuk manajemen waktu yang efektif. Setelah mempertimbangkan manfaat manajemen waktu, mari kita lihat beberapa cara untuk mengatur waktu secara efektif. Yang pertama adalah tetapkan tujuan dengan benar. Nah, tetapkan tujuan yang dapat dicapai dan diukur. Gunakan metode SMART atau untuk menetapkan tujuan, yaitu specific, measurable, attainable, relevant, dan tepat waktu. Selanjutnya adalah prioritaskan dengan bijak. Prioritaskan tugas berdasarkan kepentingan dan urgensinya. Misalnya, lihat tugas harian kita dan tentukan yang mana yang paling penting dan mendesak, penting tidak mendesak, mendesak
tetapi tidak penting, tidak mendesak dan tidak penting. Kemudian, tetapkan batas waktu untuk menyelesaikan tugas. Nah, menetapkan batas waktu untuk menyelesaikan tugas membuat kita menjadi lebih fokus dan efisien. Melakukan upaya ekstra memutuskan beberapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk dibagikan pada setiap tugas dapat membantu kita mengenali masalah potensial yang timbul dalam suatu kegiatan atau apa yang kita lakukan. Selanjutnya adalah istirahat di antara tugas-tugas. Ketika melakukan banyak tugas tanpa istirahat, lebih sulit untuk tetap fokus dan termotivasi. Biarkan beberapa waktu jeda antar tugas untuk menjernihkan pikiran kita dan menyegarkan diri kita. Pertimbangkan untuk tidur sebentar, pergi jalan-jalan pendek, atau bermeditasi. Selanjutnya adalah atur diri kita. Manfaatkan kalender kita untuk manajemen waktu yang panjang. Tulis tenggat waktu untuk proyek atau tugas-tugas yang merupakan bagian dari penyelesaian proyek secara keseluruhan. Pikirkan hari-hari mana yang terbaik untuk mendedikasi tugas atau membuat kegiatan. Selanjutnya adalah hapus tugas atau kegiatan yang tidak penting. Penting untuk menghapus aktivitas atau tugas yang berlebihan. Tentukan apa yang penting dan apa yang pantas untuk waktu kita. Menghapus tugas atau kegiatan yang tidak penting membebaskan lebih banyak waktu kita untuk dihabiskan untuk hal-hal yang lebih penting. Yang terakhir adalah rencanakan ke depan. Pastikan kita memulai hari dengan ide yang lebih jelas tentang apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu dilakukan hari ini. Pertimbangkan untuk membiasakan diri pada akhir setiap hari kerja untuk maju dan menulis daftar yang harus dilakukan untuk hari kerja. Dan begitu kita bisa menyentuh keesokan harinya. Dari informasi yang telah saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi yang melihat video ini. Kita bisa dapat mengatur dan melakukan manajemen waktu lebih baik lagi sehingga kita bisa mencapai tujuan yang kita tentukan. Terima kasih.